Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbana, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit. Ya Allah, ya Rabbana, tambahkan ilmu kepadaku, ilmu yang bermanfaat, dan berilah rizki kepadaku kepahaman untuk memahami ilmu agar kami bisa beribadah kepadamu berdasarkan ilmunya. Amin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di malam yang penuh dengan keberkahan ini, malam Jumat, kita bisa bertemu melalui siaran dan kajian kita di LAN ini, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya bisa mengikuti di siaran live EP Sadulur Asal Garut, atau bisa juga teman-teman menyaksikan di MDA Ngaji. Semoga tentunya bermanfaat adanya. Amin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ini adalah makna terjemah dari Bismillahirrahmanirrahim, di mana kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memulai setiap pekerjaan, perbuatan yang baik menurut agama dengan mengawali mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi, kullu amrin dibalin la yubda fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wakila abtar. Rasulullah bersabda, setiap perbuatan yang baik dipandang agama tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan atau perbuatan itu adalah kurang berkahnya. Oleh Allah tidak diberikan keberkahan, walaupun secara kasat mata rizkinya melimpah. Oleh karena ini, termasuk pengajian kita sudah mengawali dengan Bismillah. Kemudian kita ucapkan Alhamdulillah, segala puji milik Allah, karena semua ini kita bisa kumpul, bisa bersilaturahim walaupun jaraknya sangat jauh dengan yang di Taiwan. Ada Amel, ada enggak ini? Amel ada ya.
Dari Hong Kong ada Kelenting. Di sini juga ada Bunda Ami. Bunda Ami di Hong Kong apa di Taiwan, lupa lagi. Bunda Ami di Taiwan. Kemudian juga ada siapa lagi ini namanya, mohon maaf. Oh, Baratno di Hong Kong apa di Taiwan? Di Hong Kong juga. Sahabat MDA di sini ada Nina, ada Wahyu Panse dari gabungan TKI Dunia ya. Di Facebook kalau teman-teman lihat ada apa itu gabungan pekerja anak rantau sedunia, luar biasa itu. Ya, kelihatannya mereka juga mengikuti di FB Sadulur Asal Garut. Amin. Semoga semuanya pada sehat. Amel sehat. Amel sehat, segar, selalu ceria. Itu sifatnya Amel ya. Sifatnya Kelenting selalu ngingetin. Bunda Ami ampuh. Bunda Retno lungguh. Ya, semuanya punya karakter masing-masing. Alhamdulillah. Dalam kitab Al-Azkar ya, yang ditulis oleh Syekh An-Nawawi rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Shadaqallahul Azim. Surah ke-53 surah An-Najm ayat ke-32 yang artinya fala tuzakku, maka janganlah kalian merasa paling suci anfusakum, dirimu, huwa a'lamu bimanittaqa, padahal Allah lah yang mengetahui tentang orang yang bertakwa. Janganlah kita merasa paling suci. Janganlah kita merasa paling bersih. Janganlah kita merasa paling benar. Padahal yang mengetahui secara hakikat, yang sehakikat-hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab dong, Mel, yang kenceng, Mel. Ini sapa dulu Kelenting, sahabat Kelenting juga live tuh nonton di FB Nur Azka. Selamat bergabung ya. Ini sengaja nanti Amel bisa lihat di FB ya Mel ya. FB Abah ada yang baru, Mel, MDA Ngaji. Nah itu textbook yang spesial khusus ngaji yang nanti akan digabungkan ke grup ngaji kita ini agar keberadaan majelis Darun Najah ini lebih bermanfaat. Amin. Sekali lagi, jangan kita merasa paling suci, paling benar. Ya, terlebih zaman sekarang ini, Masya Allah. Dalam minggu-minggu ini luar biasa. Tidak perlu kita perjelas ya, tetapi yang kewajiban kita, sehingga orang yang merasa paling suci, paling benar, itu orang akhirnya akan menyalahkan orang lain, gampang-gampang melemahkan orang lain, menghinakan orang lain, ya sendirinya paling benar. Kadang-kadang ada orang yang sudah berbusana muslimah paling muslimah, betul apa betul? Walaupun itu tidak salah. Bukan berarti yang belum berbusana muslimah tidak berhati baik.
Ya kan? Terkadang ada orang yang bukan habib, bukan ulama, bukan ustadz, kemudian dandanan ulama paling soleh. Betul apa betul? Padahal belum tentu. Mungkin orang yang gak berpeci kayak abah atau bersorban atau baju koko, dia hanya kemeja pendek, tangan pendek, sisir di rambut disisir rapi, dia ibadahnya paling hebat. Kan kita nggak ada yang tahu. Oleh karena itu tidak boleh merasa kita paling suci. Kita sudah bisa tahajud, alhamdulillah. Tapi jangan dengan kerajinan tahajud kita sudah paling hebat ibadah kita. Orang yang sudah bisa melaksanakan duha, jangan merasa kita yang paling duha. Orang yang bolak-balik ke Mekah seperti abah kemarin tuh, jangan merasa ibadahnya paling diterima oleh Allah. Jangan-jangan yang gak pernah ke Mekah yang diterima ibadahnya. Betul apa betul? Betul. Belum tentu yang pulang pergi ke Mekah bolak-balik sebulan 2 kali, orang sampai nangis-nangis pengen ke Mekah. Lah kita sebulan 2 kali, kadang 3 kali. Belum tentu paling baik ibadahnya. Belum tentu paling diterima ibadahnya. Maka kata Allah, fala tuzakku anfusakum. Maka jangan kalian merasa diri paling suci. Wa a'lamu bimanittaqa. Padahal Allah lah yang mengetahui tentang siapa orang yang paling bertakwa. Kok nak dong? Di ayat yang lain Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Siapapun yang bertakwa, tidak memandang status dan sosial, maka insya Allah adalah surga balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat yang di Taiwan, sahabat yang di Hong Kong, yang di Saudi, ya, jangan merasa kecil hati kita sebagai perantau. Jangan merasa kita lemah dan hina keberadaan kita di negeri Hong Kong, Taiwan, atau mungkin Korea, atau Singapura, atau Malaysia. Ingat, yang takwa lah yang derajatnya mulia di sisi Allah. Ya, perantau takwa insya Allah ke surga. Nah, sifat ini yang harus kita miliki oleh siapapun, termasuk abah. Ya, jangan sebab karena gelar hajinya merasa diri ingin paling diistimewakan, karena paling suci, karena sudah sujud di depan Ka'bah seumpamanya. Jangan merasa diri paling benar sehingga meremehkan orang lain. Ingat, yang maha mengetahui semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa hambanya yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Tapi kemudian kita bukan berarti kita lemah, kemudian tidak ada upaya, tetap ikhtiar untuk meraih derajat kemuliaan, tetap kita ikhtiar untuk meraih keberkahan, tetap kita upaya untuk meraih kemakmuran dengan segala cara apa yang Allah halalkan, yang Allah perbolehkan. Ya. Kemudian ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ta'ala auha ilayya.
Innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi awha telah mewahyukan kepadaku ilaya kepadaku, kata Kanjeng Nabi. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antawadhu. Ini yang pertama, hendaklah kita ini bersifat tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati. Ya, bukan rendah diri. Kita tidak boleh rendah diri. Kita harus rendah hati. Hatta la yabqa ahadun ala ahadin. Sehingga kata Nabi, sehingga salah seorang tidak akan melanggar hak salah seorang lainnya. Wala yafkhuru ahada ala ahadin, dan juga tidak akan salah seorang itu menyombongkan diri kepada yang lain. Sehingga orang yang tawadu, orang yang rendah hati itu akan apa? Ya, dia akan sikapnya itu tidak akan melanggar hak-haknya. Ya, kalau dalam kehidupan rumah tangga ada hak istri, ada hak suami, ada kewajiban istri, ada kewajiban suami. Kalau kita bekerja ada hak kita, ada hak majikan, ada kewajiban majikan, ada kewajiban kita. Hak kita, hak majikan, hak kewajiban. Kewajiban majikan akhir bulan bayar ke Amel, itu wajib bagi majikan. Betul, Mel? Betul, betul dong. Hak orang yang menghutang apa? Kewajiban orang yang ngutang apa? Kewajiban orang yang ngutang bayar. Betul gak? Betul. Sehingga kalau mampu bayar hutang, gak bayar-bayar, berarti sudah melanggar haknya, kewajibannya. Ya, disinilah orang yang rendah hati tidak akan mengambil hak orang lain. Orang yang rendah hati tidak akan melanggar kewajibannya. Oleh karena itu, sifat ini adalah sifat yang sangat terpuji, terlebih dalam kehidupan konteks kekinian. Ya, di mana kita diuji dan diuji lagi. Dikirain teh sudah beres corona, ternyata Jakarta nambah deui, malah ditambahan darurat berat. Artinya lebih berat lagi dari apa yang terjadi di awal wabah. Hari ini dapat kabar dari Garut, keluarga sendiri yang nggak disebut nama kena, tapi baru di lockdown. Beberapa di Garut juga kena, di Pamulang kena, di Bogor kena, Jakarta kena, terlebih di Kapling, Pondok Bambu, di tetangga kiri kanan Abah udah lebih 10 yang kena wabah ini. Ya, sehingga perjuangan akan kita lebih berat lagi. Ya, ekstra sabar harus ditingkatkan lagi. Rasa saling sayang, mendoakan, saling bantu, menolong, walaupun kita jauh harus kita tingkatkan. Bahkan tadi dari Hong Kong ada yang japri, tadinya mau ke Jakarta tapi nggak jadi. Setelah Gubernur DKI memutuskan bahwa Jakarta darurat apa? Darurat wabah lagi. Sehingga dipending untuk pulang dulu sementara ke Jakarta. Ya, demi keselamatan. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, kita jangan ikut mengotori suasana. Dalam kondisi yang seperti ini, jangan ikut-ikutan apa yang kita tidak tahu persis duduk persoalannya.
Kadang orang sekarang itu hanya ingin memperlihatkan bahwa dirinya paling suci, dirinya paling benar. Padahal apa berita itu tidak tahu sesungguhnya apa yang terjadi. Ya, oleh karenanya tidak boleh memponis kepada orang itu paling salah. Tidak boleh memponis kepada orang itu paling bodoh. Tidak boleh kita memponis kepada orang itu tidak tahu apa-apa. Tidak boleh kita memponis kepada orang itu adalah sangat zalim. Tidak boleh kita memponis kepada orang itu sangat kafir. Padahal kita tidak tahu. Sesungguhnya jangan merasa kita paling suci. Jangan kita merasa paling benar sehingga melahirkan sifat keangkuhan dan sifat kesombongan. Nah, ini yang kembali kepada nasihat Allah Subhanahu wa taala, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian itu merasa paling suci. Jangan kalian itu merasa paling benar. Jangan kalian itu merasa paling paling ke surga. Nah, sekarang ini kan ada orang yang merasa paling ke surga. Betul, Kelenting? Bunda Ami, Bunda Retno, Nur Aska, Nina, siapa lagi nih yang hadir? Aulia Putri, Anjalas dari Garut, Anjalas dari Garut juga hadir. Siapa lagi ini? Ada siapa lagi yang hadir? Wahyu Panser ya. Iya betul ya. Nah gitu dong, ada suaranya dong. Apa tadi Abah pertanyaannya apa tadi? Apa? Ada yang inget gak? Apa barusan yang ditanyain apa? Sekarang ini ada orang yang paling ke surga, ya. Sehingga dengan amalannya itu, amalannya orang yang paling ke surga. Orang yang berbeda dengan amalannya diponis kemana? Ke neraka. Apalagi amalannya majelis ini, majelis Darun Najah itu neraka semua kata mereka. Amalan zikir, amalan salawat, amalan yasin, karena itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Kata orang yang paling benar, kata orang yang paling suci. Padahal masalah ini kan masalah yang masalah yang tidak boleh kita pertentangkan ya. Kan peribahasanya daripada nongkrong malam Jumat lebih baik baca Yasin, betul ya? Emang belum bisa kepada surah Al-Kahfi. Mereka kan mendengungkannya surah Kahfi karena itu hadisnya paling sahih kata mereka. Tapi kan tidak salah orang malam Jumat baca Yasin. Gak salah, masa diponis ke neraka? Nauzubillahi min dalik. Masa orang yang zikir mengagungkan Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, luar biasa, masa keliru? Oleh karenanya yang benar adalah semuanya benar dalam hal ini. Yang salah, yang bermusuhan dan menganggap dirinya paling suci, kemudian menyalahkan kepada yang berbeda. Yang baca surah Kahfi malam Jumat benar. Yang baca Yasin pada malam Jumat benar. Yang salah main gapleh malam Jumat, itu yang salah. Ya, oleh karenanya kita tidak perlu memperuncing dengan problem atau masalah ini. Ya, yang penting bagaimana kita saat ini menghadirkan kita dalam keadaan kita jernih, kita putih, kita bersih. Sedikit pun kita berupaya tidak menjelekkan orang lain, tidak membenci orang lain, tidak memfitnah orang lain, tidak mendolim orang lain.
ya, tidak merasa paling suci, paling benar, paling ke surga. Tapi kita berupaya untuk ke surga dengan mengajak teman-teman kita agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu hal yang perlu kita perbuat dalam konteks kekinian, dalam kondisi saat ini. Suasana hati, suasana pikiran kita, perbuatan kita diarahkan untuk hal yang baik, bermanfaat dan memberi manfaat kepada orang lain. Abah yakin hasil keringat tenaga terkuras selama kita di rantau, insya Allah manis pada akhirnya. Sekiranya kita bertujuan yang benar, ya, untuk melakukan pekerjaan yang benar sehingga cita-cita kita membahagiakan orang tua kita, insya Allah akan tercapai. Sehingga tidak sia-sialah kita keberadaan kita di ranah rantau selama-lamanya, mungkin bukan untuk selama-lamanya sampai tidak ada akhirnya, mungkin 2 tahun, 10 tahun, tetapi pada finalnya kita akan meraih keberkahan, membahagiakan mereka yang kita cintai. Nah, kita break dulu. Ada pertanyaan enggak? Ada yang mau bertanya? Gak ada, Mer? Boten tuh artinya entenya. Kalau gitu kita lanjutkan di dalil yang ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tudhiris syama'ah li ahika fa yarhamatullah wa yabtalika. Janganlah kamu menampakkan caci maki kepada saudaramu, ia akan mendapat kasih sayang dari Allah. Fayarhamahullah, ya, sedangkan kamu akan diuji dengan suatu cobaan. Wayab talika. Nah, ini hadis juga masih senada dengan yang tadi. Janganlah kamu menampakkan caci maki kepada saudaramu. Jangan suka mencaci maki saudaramu. Jangan suka menghina saudaramu. Jangan suka melemahkan saudaramu. Boleh jadi yang kita hina, yang kita caci itu justru ada dalam rahmat Allah. Artinya kita harus berkasih sayang dengan siapapun, kita harus saling menghormati kepada siapapun, kita harus menyelamatkan kepada siapapun, kita harus punya sifat yang rahmah sayang kepada siapapun. Jangan sekali-kali menampakkan, menghadirkan kita kebencian, ya, sehingga kata-kata kotor kepada saudara kita, sehingga memfitnah kepada saudara kita, membohongi kepada saudara kita. Boleh jadi semuanya itu di mata Allah dia adalah ada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita wayabtalika, sedangkan kita akan diuji, ya, dengan cobaan. Artinya orang yang suka menghinakan orang lain, orang yang suka mencaci orang lain, orang yang suka memfitnah orang lain, maka dirinya sendirilah yang akan diuji oleh Allah dengan kehinaan. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti biasa berjalan dari rumahnya ke Masjidil Haram. Ini satu contoh dari Rasul aja, ya. Seperti biasa, ya. Nah, di masyarakat Mekah saat itu ada orang yang sangat benci banget sama Nabi, sehingga setiap Nabi rumahnya diludahi. Besoknya Rasul lewat, diludahi lagi. Besoknya Rasulullah lewat, diludahi lagi.
Hari keempat, kalau bahasa Abah Syukur, tumben nih orang tidak meludah. Ternyata dia sakit. Diuji oleh Allah dia sakit. Ya. Sebab meludahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membenci orang yang sangat dicinta oleh Allah. Akhirnya orang yang meludah itu diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pribadi Rasulullah yang tauladan, Rasulullah nengok, ya, sehingga orang itu malu dan katanya masuk Islam. Juga kelakuannya Abu Lahab, ya, ketika membuat lubang jurang supaya Nabi terperosok ke jurang itu, akhirnya Abu Lahab sendiri yang masuk ke jurang. Sehingga ada pepatah, siapa yang menggali lubang untuk mencelakakan saudaranya sendiri, maka dialah yang akan masuk ke lubang itu. Artinya orang yang punya niat jahat itu tidak akan pernah aman di sisi Allah. Orang yang jahat itu tidak akan pernah selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita pun mari untuk kita menjaga hak orang, kehormatan orang, ya. Mari kita kembangkan di antara TKI, di antara TKW, di antara anak rantau untuk saling menghormati, ya, saling mengasihi, saling bantu, saling memberitakan jika ada hal-hal yang kurang, baik seumpamanya karena ada musibah, ya, saling tolong menolong ketika saat kita susah. Maka ini adalah hal-hal yang energi positif buat kita saat kita berada jauh dari orang-orang yang kita cintai. Bagi teman-teman yang ada di Indo, ya, ayo kita saling menghormati, saling sayang, jauhi prasangka, jauhi dengki, jauhi fitnah. Sekarang ini banyak berita, banyak gambar, banyak video, ya. Zaman sekarang ini untuk mencaci, untuk memaki itu, kalau dulu orang ketemu orang berantem, ya, sekarang nggak perlu. Orangnya ada di mana, di Jepang, orangnya ada di mana, mungkin di Rusia, yang satu ada di Garut atau di Kendal atau Ponorogo atau di Purworejo, ya. Dengan di HP ini kita bisa menyebarkan kebencian. Dengan HP ini kita bisa menyebarkan fitnah. Dengan HP ini kita bisa menyebarkan ghibah. Sehingga banyak sekali status Facebook, status WA, IG, di YouTube yang bersifat memfitnah, menghasut, mencaci, atau dengan kata lain berita hoak atau berita hoak, ya. Begitu sangat mudahnya terpengaruh kita, emosi kita, sehingga kita marah, sehingga kita mencaci, ya, dengan video atau dengan gambar, dengan foto, dengan status, padahal yang sebenarnya apa yang terjadi kita belum tahu. Oleh karena itu, pintar-pintarlah untuk menyaring, ya. Tidak gampang-gampang menyebarkan apa itu video. Tidak gampang-gampang menyebarkan apa itu status Facebook atau WA. Tidak gampang-gampang menyebarkan foto yang belum tentu kebenarannya. Karena zaman sekarang adalah zamannya bukan lagi kita harus bertemu muka, ya. Berbuat kebaikan pun sekarang kita bisa online. Sehingga dagang pun online, ngaji pun online, belajar pun online, ya. Sekarang di Jakarta belajar online dari perguruan tinggi sampai SD, iya. Sehingga saya ini sekolah tiap hari kelenting. Teh Nina, Wahyu Panser, Nur Aska, ada ya siapa lagi ini yang hadir lagi? Atik Kusuma, Anjal-Anjalas, Bunda Ami, Bunda Retno. Tiap hari apa sekolah sekarang? Loh, sekolah? Iya, maksudnya nemenin anak dari jam 7 sampai jam 12. Belajarnya lucu sekarang kan? Ya, dengan HP atau dengan komputer. Ya Allah, tetapi ya
ya kadang-kadang terbatas. Kalau internetnya lancar, lancar belajarnya. Internetnya mogok, mogok belajarnya. Ya itulah kondisional. Sehingga tidak bisa dibebankan belajar saat ini pun untuk diberikan beban-beban yang berat. Tidak boleh. Wahai para guru yang di SD, di SMP, SMA, yang di perguruan tinggi, jangan membebani ya sistem belajar mengajar saat ini, karena bagi mereka yang tidak mampu, jangankan mikir belajar, mikirin HP aja riet atuh kelenting. Mikirin HP aja pusing. Ya, istilahnya HP jadul. Jangan sudah punya HP mikirin pulsanya. Sekarang ada pulsa gratis dari pemerintah. Ya tidak semua orang bisa pakai. Ya inilah kendala-kendala, tetapi jangan juga menyalahkan pemerintah. Pemerintah sudah bersikap baik. Ya, tinggal kita mengadaptasikannya. Ya kalau bisa kita ikutin. Kalau nggak bisa, ya udah. Jangan sampai caci maki lah. Dasar mentinya goblok, gurunya goblok, nggak ada alasan. Kan kata Allah tidak boleh kita mencaci, tidak boleh kita mendengki, karena memang kondisi saat ini. Semua juga sudah berupaya untuk memberikan bantuan. Ya sabar. Ya, yang di kampung itu Abah kemarin balik ke kampung. Bahkan waktu beberapa bulan lalu, itu dari Cilacap kelenting. Dari Cilacap, dari apa itu lah dekat Nusa Kambangan, dari situ ke Gombong, ke Kebumen, hampir ke Purworejo itu, terus ke Purwokerto, langsung Banyumas, ya masuk Pemalang, masuk Brebes, Cirebon, kemudian Kendal, Sumedang, Bandung, Jakarta. Di Cilacap dari Cilacap ke Gombong itu lewat perkampungan, gak lewat jalan besar. Ya, lihat kondisional masyarakat di kampung untuk mengikuti sarana belajar mengajar sekarang memang sesuatu yang sangat berat. Ya, oleh karenanya itu kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Ya, kondisi. Nah, kebetulan di sini ada Bu Guru nih. Ibu Hajah Neni Oktarina, itu Bu Guru, ya, seorang guru yang mengajar tiap hari tentunya online. Nah, ngaji yang sekarang aja nih yang dilaksanakan oleh Majelis Darun Najah oleh anak-anak Taiwan dan anak Hong Kong, ini kan online juga melalui line. Tadi ada protes sedikit, Abah suaranya kurang jelas, betul gak? Betul, tapi mau mencaci Abah enggak? Amel marah-marah sama Abah nih? Enggak kan, Mel? Ya enggak lah, karena kondisi ya Mel ya. Abah juga kemudian enggak mau ngaji lah gini lah. Ngapain? Nah, enggak, jangan juga. Tetap kita upayakan, ternyata akhirnya kita bisa nyambung. Ini satu hal kondisi. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan satu ayat 2 hadis disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga sekali lagi teman-teman yang di Taiwan, teman-teman yang di Hong Kong, ya, teman-teman yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, dan di Sulawesi, dimanapun diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mari kita amalkan 3M saat mencuci tangan. Terus apa lagi 3M? Menjaga jarak, ya. Kemudian ada yang tahu 3M? Selalu mencuci tangan. 1, 2. Menjaga jarak. Ketiga M, 3M apa 3M? Ini jangan dianggap enteng, ya. Jangan dianggap enteng, ini ternyata benar, ya, untuk menjaga dari wabah Covid. Ya, 3M apa?
Ya, ya ngaji ini udah jaga jarak, betul. Ya 3M menurut protokol kesehatan maksudnya ya. Yang ini sinergi dengan ajaran kita. Bahkan kita sebelum ada protokol kesehatan, coba bayangkan sehari semalam berwudu untuk sholat yang 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Udah berapa kali tuh? 5 kan? Belum yang orang yang suka duha, belum orang yang suka tahajud, ya, orang yang membaca Quran atau orang yang dawaimul hadas, orang yang senantiasa bersuci, maka itu selalu 3M, bahkan lebih dari 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Nah, itu yang 3M ya. Nah, ini yang bisa disampaikan supaya pengajian hidup. Ada yang ditanyakan nggak? Ayo bertanya. Baik yang di Sadulur asal Garut yang mau bertanya ditulis saja. Ada yang pertanyaan nggak? Terima kasih Amel di Taiwan. Sekarang pertanyaan tadi apa membahas tentang tidak boleh merasa paling suci. Intinya itu ya Mel ya. Ya, oke. Amel bertanya apakah di Indonesia sekarang sudah aman? Baru-baru ini Mel, Gubernur DKI Jakarta memutuskan darurat apa namanya? PSBB lagi, artinya kembali ke awal lagi, lockdown lagi ya, karena kondisional rumah sakit di Jakarta sudah hampir full penuh ya. Dengan ukuran itu sehingga Gubernur DKI Jakarta memutuskan untuk PSBB lagi. Kita bicara Pondok Bambu di Abbas sendiri aja udah ada 3 yang meninggal. Dulu Abbas sendiri juga bertanya-tanya apa benar ada sih enggak ada corona ya, karena kita melihat hanya di TV, kita melihat hanya di kejadian di daerah lain. Ternyata sekarang sudah terjadi di tetangga sendiri, yakin bahwa wabah COVID-19 itu ada ya bukan berarti sebelumnya nggak yakin, karena haji dan umroh aja ditutup kan. Gara-gara corona haji umroh ditutup, sampai sekarang belum ada ketentuan yang pasti walaupun sudah ada pemberitaan. Jadi itu kondisional untuk Jakarta, bahkan Bekasi juga, Bogor juga, bahkan tadi sore dari Garut juga keluarga Abah mengabarkan salah satu anggota keluarga di Abah, ponakan gak usah disebut nama ya, sekarang sedang di lockdown. Artinya keluarga pun sudah ada yang mulai kena. Mohon doanya dari semuanya ya. Amin. Jamaah haji umroh Abah sudah 5 Mel yang wafat dari wabah ini. Oke, ada pertanyaan lagi yang berkaitan dengan materi. Jangan merasa paling suci, karena Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa di antara umat hamba. Ya, gimana? Jadi pertanyaannya, Amel merasa paling suci, begitu? Oh. Bluetooth mode. Tapi yang apa belum paham, maksud Amel merasa paling suci maksudnya apa?
Amel merasa paling suci di sisi mana, Mel? Merasa paling sucinya di sisi mana? Iya, merasa paling suci, paling benar, ya. Kemudian efeknya menghinakan orang lain, menyalahkan orang lain, menyepelekan orang lain, itu yang nggak boleh, men. Kemudian apa namanya? Surga. Yang jelas sifat yang seperti yang diceramahkan Abah tadi itu tidak boleh. Tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Yang efeknya menghina, mencaci, memaki, mendengki, mengkhianati, menyakiti, nggak boleh. Kalau Amel merasa suci, kemudian ya suci secara pribadi, tapi tidak menyakiti yang lain, tidak mendengki yang lain, tidak memfitnah yang lain. Amel punya utang kepada teman, Amel bayar sekemampunya, maka itu persepsi suci itu adalah persepsi dirinya Amel. Karena Amel tidak menyakiti orang lain. Yang nggak boleh diiringi menyakiti, mengkhianati, memfitnah, menggibah, itu yang nggak boleh. Itu yang kata Nabi tidak akan mendapatkan bau surga. Jangankan surga, baunya surga pun tidak akan didapat. Gitu, men. Nah, dari Bu Neni ada pertanyaan, Bu Neni silakan diajukan di WA. Kalau selesai pengajian bisa WA. Ada lagi pertanyaan? Ya, ya. Ya itu ya tadi. Orang dengan ibadahnya merasa paling sempurna, paling baik, paling ke surga, ya, kemudian menyepelekan yang lain, inilah yang nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Nggak boleh. Sehingga orang lain adalah hina, sehingga orang lain kurang, orang lain tidak bagus. Ini sifat ininya yang tidak baik. Orang yang baik itu akan selalu merasa kurang, ya. Kemudian dia belajar ke orang lain, belajar ke guru yang lebih pintar, kemudian ilmunya atau pengetahuannya dimanfaatkan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman, kepada umum, kepada yang ini yang bagus. Tapi kalau merasa paling dewek, ya paling dewek, paling bagus ibadahnya, paling sempurna, ya kemudian merasa paling ke surga dan orang lain paling
paling tidak ini yang nggak boleh, tidak boleh. Karena ini yang tahu apa namanya, yang paling takwa, yang paling tahu siapa yang takwa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surah apa tadi? Surah 53 ayat 32. An-Najm. Ya, surah An-Najm surah ke-53 ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah merasa diri paling suci, padahal Allah tentang orang yang bertakwa. Sudah jelaskan dalilnya. Surah An-Najm ya. Surah ke-53 pada ayat ke berapa tadi? 32. Nah, itu. Kemudian hadis Nabi kan tadi jelas. La tudhiris ya. La tudhiris samata li ahika. Jangan kita menampakkan kebencian, ya. Kalau tadi kan menampakkan kita paling suci, kalau yang tadi dalam ayat menampakkan kita paling bersih, menampakkan kita paling sempurna, sehingga orang lain tidak sempurna, orang lain tidak suci, ya, orang lain beleguk, orang lain itu tolol, orang lain itu bodoh, tidak tahu apa-apa, dihinakan, ini yang nggak boleh. Kemudian di hadis, jangan kita menampakkan caci maki kepada saudara kita, ya. Yang paling baik itu yang nyaci jangan dibalas dengan yang fitnah jangan dibalas dengan fitnah, tapi doakan. Memang ada hukum peradilan, ya. Di hukum peradilan itu dalam batas hukum memang ada hukumnya, silahkan aja di pengadilan mah itu lain lagi. Ya, ada hukum bagi orang yang pelaku kejahatan, yang kriminalitas, yang membunuh, memang ada hukuman. Maksudnya di antara kita ini jangan saling caci, jangan saling maki. Sekarang ini mudah orang mencaci, sekarang mudah orang kita benci karena gara-gara video, padahal video itu hoax. Kita sekarang mudah membenci karena gara-gara status WA atau FB, ya. Itu padahal itu hoax. Nah, ini yang harus kita jaga, ya. Jadi Bunda Ami, orang yang merasa paling suci, udah paling benar ibadahnya, itu orang belum hilim, ya. Orang itu adalah orang yang sombong. Kita tidak boleh, kita mah harus makin nambah ilmu, makin kurang, makin tawadu, makin tinggi sumpamanya, makin tawadu, ya. Yang pintar ada yang lebih pintar lagi, yang hebat ada yang lebih hebat lagi, sehingga yang lebih pintar, yang maha ujungnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu makhluk ini lemah. Ya, ada lagi Bunda Retno belum bertanya? Betul, Bunda Retno. Nur Aska ada pertanyaan, Nur Aska? Hah? Sebutkan nama, asal, negara di mana. Enggak lagi ngecelon ya. Mel, apa pertanyaan Mel? Ya. Ya, hutang itu harus dibayar, betul. Ya. Siap. Ini baru tadi Abah lihat status Facebook anak Hongkong. Maaf ya, karena pertanyaannya pas nih. Ada salah satu status Facebook di Hongkong. Begini ya. Waktu mau pinjam ramah. Ini kan sama dengan pertanyaan Amel nih. Giliran ditagih marah-marah. Kan hampir sama. Ya, orang yang mau pinjam utang siapapun, termasuk Abah,
baik-baik, bahkan tuan rumah lagi mandi ditungguin, udah mandi pakai baju, maaf mau ke pasar dulu ditungguin, sudah ke pasar ternyata anaknya di sekolah minta kepulan, anak sampai jam 2 dari pagi baru ngelayanin kita, ternyata kita itu mau minjem utang sama dia ya, akhirnya dikasih, janjinya 3 bulan, 3 bulan diingetin masih baik, kita 2 bulan berikutnya kita tagih, sudah mulai dia ngomel. Bulan berikutnya kita tagih, dia malah marah. Yang marah tuh bukan kita, justru yang punya utang. Jadi yang punya utang marahin kita. Inilah zaman sekarang. Ya, lagu lama. Gitu. Jadi ini sifat sangat jelek ya. Dan tidak tahu balas budi ya, iya itu nggak boleh. Ingat, hutang akan dibawa mati seberapa hutang itu besarnya. Iya, ujungnya kita kadang-kadang kita kan mau ribut gak bisa, akhirnya doa lah ya, doa kebaikan, mudah-mudahan wafatnya husnul khotimah gitu. Iya, ngedoain yang marah kepada kita, padahal dia yang punya utang, malah kita mah doanya baik, kita udah baik. Jadi ya dilema, memang dilema. Hampir orang yang punya utang semuanya ya begitu. Tapi menurut ketetapan hukum Islam, hutang berapapun hutangnya harus dibayar. Sampai kalau abah di kuburan, kalau lagi nganterin jenazah atau mau nyolatin, ditanya dulu ya, seandainya jenazah ini punya hutang, tanggung jawabnya sekarang kepada keluarga. Kenapa? Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazah yang jenazah itu masih punya hutang, tidak mau disolatkan. Rasulullah tidak mau menyolatkan. Nah sekarang juga harusnya begitu. Kalau orang ini punya hutang, mati, punya hutang, belum bayar, gak ada yang tanggung jawab. Siapa yang tanggung jawab? Jangan dikuburkan kan sebetulnya. Makanya kamilah sebagai ahli waris yang akan bertanggung jawab. Siapapun yang punya hutang silahkan hubungin kami. Maka kita sholatkan, dikuburkan. Saking beratnya orang yang punya hutang itu sebetulnya, men. Itu ya, men. Jadi mudah-mudahan yang para pengutang, yang make pengutang itu sadar ya untuk membayar. Ya, hajib. Ya pokoknya hutang apapun, yang namanya hutang harus bayar. Tuh kata Ani, nih temennya Kelenting di Hong Kong, kata Ani, hutang berapapun harus dibayar. Tuh kata Ani, tuh teman Kelenting di Hong Kong tuh, gitu ya, gitu ya. Jadi kepada siapapun yang punya hutang harus ya, kenapa? Karena kelak di akhirat sangat berat. Sangat apa, Mel? Abot tuh bahasa Jawa ya. Oh, apa yang diucapkan janganlah dipungkiri, kata Roma Irama itu. Apa yang diikrarkan jangan ditarik lagi. Janji itu hutang harus dipenuhi, kata Roma Irama. Kola Roma Irama di halaman 2. Gitu. Ya, ada yang bertanya lagi? Kan kita bukan yang baik itu jangan ustadznya ngomong 2 jam belum. Nah
Nah, tapi tidak ada komunikatif dengan tak. Jadi dengan adanya tanya jawab itu komunikatif. Ya. Kecuali tembak di panggung di luar, nah itu haknya Ustadz ceramah. Masa di panggung mah ada yang nanya dulu, "Ma, Pak Ustadz mau nanya ya nggak enak lah." Itu kalau di panggung di lapang nggak ada istilah tanya jawab. Ya kecuali kalau di majelis di tempat, nah itu baru enak. Jadi dalam dakwah pun ada medianya, ya ada caranya, ada kaifiatnya, ada ilmunya, ada tata caranya. Ya, tidak ada ya. Mudah-mudahan malam Jumat ini diberkahkan, kita mendapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekali lagi yang di Taiwan dalam cucuran rahmat Allah, berkah Allah, juga yang di Hong Kong, yang di Jakarta ya, di Garut, dimanapun adanya. Semoga karena malam Jumat ini adalah malam keberkahan. Para ulama kita dulu, orang tua kita dulu menganjurkan kita banyak zikir, banyak hadiah ya, banyak baca ayat, banyak baca sholawat, kemudian dihadiahkan kepada ahli kubur karena kesempatan dalam seminggu. Ya jangan sampai seumur hidup kita nggak sayang sama orang-orang yang sudah tiada. Maka orang-orang tua kita dulu tuh mengajarkan kalau malam Jumat ngumpul di masjid, di langgar, di surau. Untuk apa? Yasinan, zikir, hadiah kepada mereka yang sudah wafat. Ini bentuk kasih sayang dari kita yang masih hidup ya. Innama a'malakum tu'radu ala aqaribikum. Kata Nabi, sesungguhnya amal kalian yang masih hidup ini oleh Allah diperlihatkan kepada sanak saudaramu, keluargamu yang sudah tiada. Jadi ngaji kita ya, Teh Nina, Ani Nur Aska, Kelenting, Bunda Retno, Bunda Ami, Amel, Ibu Nani, Bu Guru, amal kita yang masih hidup ini oleh Allah diperlihatkan kepada keluarga kita yang sudah tiada. Ada hadis sahih ya, amal itu diperlihatkan kepada ahli kubur setiap malam Senin, malam Kamis tuh. Ya, oleh karena itu kita berbuat baik sama orang yang sudah tiada dengan apa? Dengan kesolehan kita, sedekah kita, infak kita, baca Quran kita, hadiah kita. Ini yang selalu kita amalkan dari guru-guru kita. Yuk kita sayangi ahli kubur, walaupun dari Hong Kong, walaupun dari Saudi, walaupun dari Taiwan, dari Malaysia, dari Jakarta, insya Allah sampai ke alam kubur, insya Allah. Ala hadihin ya walikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح أهل القبور ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita tidak zikir ya karena waktu kalau di Hong Kong itu sudah jam 10 ya. Ya, jangan larut malam, kita doa saja. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yufi ni'amika fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جميلنا بالعافية اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Insyaallah nanti kelenting info lagi ya kalau ada pengajian supaya teman-teman abah yang MDA bisa ikut di FB. Ya, terima kasih. Salam dari anak-anak Taiwan, Nur Aska, Ani-Ani, Hardiman. Nah ini nih dari Saudi juga hadir ya. Tuh, Bu Neni semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Insyaallah kita jumpa lagi. Ya, amin.